Selamat pagi. Statistika dan probabilitas kali ini pada slide ketiga, pertemuan ketiga kita ya, yaitu statistika deskriptif. Nah, di mana sih letak statistika deskriptif itu? Kita lihat lagi skema klasifikasi statistika. Nah, letak dari statistika deskriptif itu ada di dalam cara pengolahan dari statistika. Ya, di sini letaknya. Nah, kali ini kita akan apa saja yang akan kita pelajari? Saya berikan outline-nya. Yang pertama yaitu penyajian data, tabel, grafik, diagram, lalu ukuran nilai pusat dan letak, rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, lalu ukuran simpangan, jangkauan, range ya, rentang antar kuartil dan simpang kuartil, varian, simpangan baku, standar deviasi, ukuran distribusi, kemencengan, skewness, dan keruncingan. Itu nanti akan kita pelajari dalam statistika deskriptif ini. Nah, statistika deskriptif itu adalah cabang dari statistika yang berhubungan dengan penggambaran sehingga data dapat lebih mudah dipahami melalui angka, gambar, atau grafik. Tadi meliputi mean, yaitu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang paling banyak muncul dalam data. Statistika deskriptif juga membahas tentang ukuran penyebaran data yang meliputi varians, deviasi standar atau nilai penyimpangan data ya, range, nilai maksimum sampai dengan nilai minimum. Lalu data juga bisa diperoleh melalui observasi pastinya ya, wawancara, kuesioner dengan menggunakan angket maupun kita dengan menggunakan dokumentasi. Nah, dalam penyajiannya itu terbagi lagi ke atas dua bagian, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua yaitu dalam bentuk grafik atau diagram. Di tabel kita punya tabel biasa, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Untuk grafik itu kita punya grafik batang, garis, lingkaran, sebaran, lambang, kartogram, histogram, poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah OGIF. Untuk yang pertama kita bahas adalah tabel biasa. Nah, untuk tabel biasa, tabel sendiri itu ada terbagi 3 ya, tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel-tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel itu apa? Yaitu angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisisnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari tabel biasa. Nah, tabel 2.1 luas daerah di Pulau Jawa dalam kilometer persegi tahun 1962. Diberikan tabel, di sisi kiri itu ada daerah, sisi kanan itu adalah data luas. Di bawah itu ada catatan. Jadi, yang mana sih yang namanya judul daftar? Yang mana sih namanya judul kolom? Nah, di sini adalah judul daftar ditulis di atas tabel menjelaskan tentang apa atau klasifikasi atau di mana atau kapan, ya. Atau satuan. Nah, di sini kan satuannya yaitu kilometer persegi ya. Unit data yang ditampilkan yaitu kita masukkan lagi ke dalam judul kolom. Nah, judul kolom itu disingkat dengan jelas ya, ditulis dengan singkat dan jelas. Lalu ada judul baris. Ya. Nah, sel daftar itu adalah tempat penulisan nilai data-data. Ini adalah sel daftar. Ya. Catatan itu ditulis di bawah tabel untuk menentukan hal yang penting, dianggap penting. Misal, catatan di sini termasuk Madura. Karena di atas di sini kan di Pulau Jawa ya. Jawa tapi termasuk Madura catatannya. Makanya ada Jawa dan Madura di sini catatannya. Lalu sumber itu menjelaskan dari mana data dikutip. Jadi kalau kita menampilkan tabel itu harus jelas, ada judulnya, ada tabelnya lagi sendiri yang terdiri dari judul kolom, judul baris, lalu ada sel daftar. Kalau ada catatan, masukkanlah catatan. Yang pasti paling penting adalah sumber yang dimana dari mana kita kutip data tersebut. Ini ada sumbernya. Itu cara penulisan tabel ya, tabel biasa. Selanjutnya adalah tabel kontingensi. Apa sih tabel kontingensi? Yaitu tabel atau data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori. Variabel kategori, saya tekankan lagi ya. Digunakan untuk menyajikan 2 atau lebih informasi variabel sekaligus dalam sebuah tabel. Nah, di sini adalah contoh dari tabel kontingensi. Ya.
berjenis variabel kategori. Nah, kategorinya di tahun 2008 pengangguran sebanyak lebih dari 10 juta. Di tahun 2009 lebih dari 12 juta. Ini juta ya. Di tahun 2010 ternyata lebih dari 15 juta pengangguran. Begitu juga di inflasi dan nilai tukar dari sumber Bank Indonesia dengan judul Kinerja Ekonomi Makro Indonesia. Jadi ditulis menyajikan 2 atau lebih informasi variabel sekaligus ya, sekaligus. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Kalau tadi sudah ada tabel biasa, tabel kontingensi, sekarang tabel distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensi adalah data yang disusun dalam bentuk kelompok baris berdasarkan kelas-kelas interval dan menurut kategori tertentu. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi menurut aturan Stargess, yang pertama adalah urutkan data dulu dari kecil sampai besar. Lalu yang kedua, hitung jarak atau rentang, di mana perhitungannya adalah kita tulis dengan R, data terbesar dikurang data terkecil, itu adalah untuk hitung jaraknya. Lalu hitung kelasnya, K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Lalu yang keempat adalah hitung panjang interval. Untuk hitung panjang interval beda ya, interval sama rentang ya. P sama dengan rentang dibagi jumlah kelas ya. Rentang itu kita dapat dari mana? Ini rentang, ini didapat dari sini. Lalu jumlah kelas dibagi jumlah kelas. Jumlah kelas adalah hitungan kelasnya. Yang kelima, tentukan batas data terkecil atau ujung data pertama. Dilanjut menghitung kelas interval. Selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi menurut aturan search lanjutan ya, yaitu buat tabel sementara dengan menghitung satu persatu sesuai dengan urutan interval kelas. Kalau tadi sudah kita tentukan. Yang selanjutnya, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi atau kita tulis dengan F simbolnya. Saya kasih contoh, nilai UAS Matematika Diskrit di Fasilkom Unar 2016 ada 70 mahasiswa. Ya, di sini datanya ada 70 misalnya. Acak, ini titik-titik karena tidak saya tampilkan 70 mahasiswanya. Langkah-langkah yang membuat tabel distribusi frekuensi menurut si aturan Stargess tadi, yaitu yang pertama lah urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Karena ini acak, kita urutkan dulu. Ternyata yang terkecil adalah 60 dan yang terbesar adalah 94 ya. Yang kedua yaitu hitung jarak atau rentang R. Bagaimana caranya? Data terbesar dikurang data terkecil. Maka 94, harusnya 94 ya ini, dikurang 60. Itu sama dengan 34. Ya, harus ini 94 ya. Lalu lanjut. Sampai di sini belum selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menghitung kelas, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Maka kita tulislah 1 ditambah 3,3 log 70. Karena datanya ada 70 ya. Jadi N-nya ini adalah jumlah datanya. Maka hasilnya adalah 7,0887 atau mendekati, kita bulatkan menjadi 7. Ya, di sini kan kalau dibulatkan 7,1 ya. Jadi 7 di sini mendekati, kita pakai bilangan bulat. Lalu selanjutnya itu hitung panjang interval, di mana rentang dibagi jumlah kelas. Berapa tadi panjang rentangnya? Nilai rentangnya 34. 7 itu adalah nilai kelas. Maka kita tulis dengan, untuk menghitung interval 34 dibagi 7 sama dengan 4,857. Ambil bilangan bulatnya, kita bulatkan, yaitu menjadi 5. Maka tentukan batas data terkecil atau ujung data pertama. Dilanjut menghitung kelas interval, buat tabel sementara dengan menghitung satu persatu sesuai dengan urutan interval kelas. Maka dari itu kita tulislah batas bawahnya 60, karena kita mau intervalnya 5, berarti batas atasnya adalah 64. Dari mana? Yaitu tadi batasnya 5 kan, rentangnya ada 5. Berarti kita hitung dari 60, 61, 62, 63, 64. Itu ada 5 data kan ya. Bukan 60 tambah 5 ya, karena 60-nya juga harus dihitung. Batas bawahnya dihitung. Sudah dapat batas atasnya, maka angka selanjutnya itu akan menjadi batas bawah, yaitu 65. Begitu seterusnya.
ditambah 4 ya, karena bukan ditambah 5. Kalaupun ditambah 5 dikurangi 1 karena batas bawahnya dihitung juga, jadi 69. Sedemikian sehingga sampai dengan 90, sampai dengan batas atasnya. Jadi kita tahu kita ingin menghitung panjang intervalnya, jadi kita harus ada frekuensinya, distribusinya bagaimana sih cara perhitungannya, sehingga didapatlah tabel yang seperti ada di sebelah kanan ini ya. Ini kita hitung nilainya, misalnya ada 60-nya ada berapa kali keluar, 62-nya berapa kali keluar, sehingga dapatlah nilai 2. Kita pakai lidi-lidi batang nih ya, biasanya kan seperti itu ya, cara menghitungan yang nyaman secara manual, kira-kira seperti itu. Sehingga dapatlah 70, berarti sudah benar ya datanya. Nah, frekuensi yang keluar itu kan 60 sampai 64 itu ada 2, 65 sampai 69 ada 6, 70 sampai 74 itu ada 15 yang keluar. Begitu seterusnya sampai dengan 90 sampai 94 itu ada 4. Ya. Karena kita kan mau membuat dengan cara ini ya, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, dengan cara memindahkan semua angka frekuensi F-nya nih ya. Nah, sehingga kita bikinlah tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua, kita rapikan menjadi seperti ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, di tabel distribusi frekuensi itu terbagi lagi, ada relatif, kumulatif, dan kumulatif relatif. Di mana kumulatif itu ada kurang dari atau lebih dari, kumulatif relatif juga sama, ada kurang dari, lebih dari. Di mana ada rumusnya sendiri, F relatif kelas ke I sama dengan F mutlak kelas ke I dibagi N dikali 100%. Jadi tabel ini adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensinya. Itu untuk yang nih ya, kumulatif. Lalu kalau untuk yang kumulatif relatif, yaitu distribusi frekuensi mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif. Untuk contohnya dapat dilihat di sini. Ya, yang di sebelah kiri adalah tabel frekuensi relatif, ini tabel frekuensi kumulatif, dan di sini adalah frekuensi kumulatif relatif. Itu kalau tadi cuman tabel yang biasa nih ya, distribusi frekuensi yang pertama yang kita bikin, lalu di sini ada frekuensi relatif dengan rumus yang tadi tentunya. Lalu frekuensi kumulatifnya bagaimana? Berarti kita masukkan juga nolnya tadi 70, lalu frekuensi kumulatif relatif juga kita masukkan mulai dari 0%-nya. Ya. Begitulah tabel distribusi frekuensi. Setelah kita bahas tentang tabel, kita masuk ke dalam grafik. Nah, di grafik atau diagram ini ada beberapa grafik. Nah, selanjutnya mungkin nanti saya kadang bilang grafik, kadang diagram. Jadi sebenarnya grafik sama diagram itu sama. Ada yang bilang grafik batang, diagram batang, itu sama ya. Pada dasarnya sama. Jadi yang pertama adalah diagram batang, yang fungsinya untuk menyajikan data bersifat kategori atau data distribusi. Nah, untuk diagram batang itu ada yang namanya cluster, stack, dan 100% stack. Kita lanjut ke berikutnya, cluster, nilai huruf A, cluster A ya, frekuensinya 22. Nilai hurufnya misalnya AB clusternya, jadi terbagi atas cluster-cluster yaitu A, AB, B, BC, kira-kira seperti itu ya. Dengan frekuensinya berapa kali muncul. Lalu ada stack dan 100% stack, itu maksudnya adalah misalnya kita masukkan dalam kurang dari 70%-nya berapa, lalu lebih dari 70% ada berapa, kira-kira seperti itu untuk yang nilainya A. Untuk menyajikan data bersifat kategori atau data distribusi dalam diagram batang itu kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Ini yang tadi pertama, cluster A, AB, B, BC. Kita lihat grafiknya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Begitu juga dengan yang ada di stack dan 100% stack. Ini ya maksudnya bertumpuk. Nah ini kan ya. Nah ini A itu kan tadi datanya ada sekitar 30 atau berapa tadi itu ya. Nah di sini sampai di sini kan berarti 15. Berarti karena ini lebih dari itu, kita hitung saja.
selisih antara nilai paling tinggi, nanti ini sampai 25 katakanlah ya. Ini nilainya 15, berarti di sini 25 dikurang 15 ada berapa? Ada 10. Berarti di sini nilainya adalah 10. Kira-kira seperti itu, lebih dari 70% dan kurang dari 70%. Nah, begitu juga yang di 100 stack atau kita sebut dengan full untuk tumpukannya. Ini dia langsung masukkan ke dalam ya, jadi nanti kita hitung lagi rata-ratanya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada grafik yang namanya histogram. Nah, untuk grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk kumpulan beberapa segi 4 dari setiap kelas interval masih dengan data yang sama, nilai interval untuk nilai 70 anak itu kita tulis dengan data seperti ini, histogram. Nah, di sini ada keterangan standar deviasi, min, dan n-nya adalah 70. Nah, di sini kita belum hitung sama-sama ya. Belum masuk ke dalam bagaimana sih cara menghitung standar deviasi, bagaimana sih cara menghitung sebuah min, ya. Di sini saya masih lihatkan bagaimana sih bentuk sebuah grafik, tabel ya, diagram. Nah, ini adalah contoh dari histogram. Jadi kalau misalnya melihat grafik langsung tahu, oh ini histogram. Oh, ini cara baca datanya. Nah, di sini ada nilainya, di sini adalah frekuensinya. Oke ya. Lanjut ke diagram garis, sama juga. Ini seringnya untuk tipe data time series karena secara berkala. Data, ingat lagi di pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, yaitu kita tentang data. Apa sih data time series? Itu selalu berkala ya. Nah, di sini kita tuliskan berkala 2006, 2007 sampai dengan 2010. Ini berkala datanya. Kita sebut dengan dia sering dipakai menggunakan diagram garis. Ya, benar ya. Beneran garis di sini, cuman garis yang ada. Lanjut kita masuk ke dalam grafik pencar atau titik atau sebaran. Nah, di sini sama juga dengan data yang sama, namanya juga pencar titik sebaran ya. Ternyata menyebar di sini dia. Banyak di sini datanya. Nah, nanti dari sini data-data kalau sudah paham dengan grafik dan diagram, kita bisa simpulkan sesuatu di dalamnya. Ya, berdasarkan presensinya, berdasarkan nilainya. Oke. Untuk selanjutnya adalah grafik poligon. Nah, grafik poligon ini adalah grafik garis dari data dalam tabel distribusi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval. Yang dimulai dari interval kelas ke-0 ya, sebelum interval pertama pastinya, sampai dengan interval kelas ke N, sesudah interval kelas ke N. Langkah-langkahnya, hitung titik tengah kelas. Ini ya, 60, 64 titik tengahnya berarti kan 60 tambah 64 dibagi 2. Hasilnya adalah 62. Frekuensinya masih sama. Lalu yang kedua yaitu buat poligon X sebagai titik tengah dan Y sebagai frekuensi, sehingga didapatlah hasil seperti berikut. Ini adalah grafik poligon. Ya, kelihatan ternyata yang paling tinggi itu ada di rentang interval 77 ya, sekitar 77. Itu banyak sekali frekuensinya, yang paling banyak. Oke, itu untuk grafik poligon. Selanjutnya kita punya yang terakhir mungkin ya, satu terakhir atau masih ada lagi kayaknya, grafik OGIF, yaitu grafik garis dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala horizontal berupa nilai tepi kelas setiap interval kelas dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatifnya. Jadi ada OGIF naik dan OGIF turun. Ini OGIF naik dan di sini ada OGIF turun. Ya. Nanti kita bahas sama-sama kenapa ada yang naik, ada yang turun. Tapi yang pasti kalau kalian lihat seperti ini adalah sebuah grafik OGIF. Yang paling sering kita lihat adalah grafik diagram lingkaran atau grafik pie, biasanya kita lihat ya, pizza, bisa saja, apa sajalah itu. Untuk menyatakan perbandingan jika data tersebut terdiri atas beberapa kelompok atau kategori. Jadi kita lihat di sini perbandingannya 46% itu ada di AB ternyata nilainya. Nah, jadi nanti kalau misalnya pemilihan grafik, sesuaikan peruntukannya untuk apa. Kalau mau melihat perbandingan, gunakan grafik lingkaran. Atau tadi mau lihat kenaikan atau paling mana, nilai mana yang paling tinggi, silakan pakai grafik histogram misalnya atau yang lainnya, sesuaikan.
Ada juga diagram lambang. Nah, ini biasanya pakai gambar ya, piktogram biasa disebut, pakai simbol-simbol dari data visual. Seperti misalnya datanya tentang baseball, basketball, maka dia menggunakan simbol-simbol yang ada bola-bolanya yang berbeda ya. Kalau misalnya sepak bola pakai bolanya bola sepak bola, rugby pakai bola rugby. Lalu baseball misalnya kalian mau menampilkan diagram lambang pertanian pakai jagung misalnya, itu silakan saja, boleh saja. Atau mungkin ya tadi pertanian ada jagung misalnya, ada padi, ada beras, padi gitu ya. Atau tanaman pertanian lainnya, ubi misalnya pakai gambar seperti itu, boleh-boleh saja. Selanjutnya itu tadi dinamakan diagram lambang ya. Selanjutnya ada diagram peta. Nah, kalau sering lihat peta, itu adalah salah satu contoh diagram peta namanya, yaitu kartogram atau kita sebut dengan kartogram, sama saja ya. Jadi melukiskan fenomena atau keadaan dihubungkan dengan tempat kejadian itu berada. Nah, di sini kecil sekali tulisannya ya. Kenapa bisa ada hijau tua, hijau muda ya. Lalu ada oranye, ada merah, itu kan pasti melukiskan sebuah fenomena atau keadaan dalam peta ya. Di sini kayaknya peta Jawa Timur kan ya, termasuk dengan Madura juga di dalamnya. Itu untuk diagram peta. Selanjutnya adalah graphic plot atau box. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang data science, machine learning, data science lah. Nah, ini paling sering kita lihat. Nah, itu namanya graphic plot atau box ya. Suatu box atau kotak berbentuk bujur sangkar yang menggambarkan nilai min, nilai maksimal, kuartil pertama, median, kuartil ketiga ya. Jadi lengkap dalam sebuah graphic plot atau box itu tadi. Itu mengenai grafik ya, tabel sudah, grafik sudah. Lalu saya bahas sedikit tentang ukuran nilai pusat dan letak. Jadi di dalam dalam statistik itu pasti kita perlu perhitungan namanya ukuran nilai pusat dan letak. Di dalamnya ada min atau rata-rata, yaitu bilangan yang mewakili sekumpulan data, jadi rata-rata ya. Median itu nilai tengah, jadi harus diingat min, median, modus itu paling sering sekali. Lalu modus adalah nilai yang paling sering muncul. Lalu ada kuartil, yaitu nilai atau angka membagi data dalam 4 bagian yang sama, 4 ya, namanya quart. Desil menjadi 10 bagian, persentil menjadi 100 bagian. Jadi harus diingat ini adalah yang sering pasti masuk dalam sebuah perhitungan dalam statistik. Makanya tadi ada grafik yang menampilkan nilai mediannya, nilai minnya, rata-rata atau modus, karena kan memang itulah yang akan menjadi sebuah dasar kesimpulan, penarikan kesimpulan. Lalu ada juga yang namanya ukuran simpangan. Nah, di dalam ukuran simpangan ini, jadi jangan sampai lupa ya, kita ada yang namanya ukuran nilai pusat dan letak, lalu ada juga yang kita sebut dengan ukuran simpangan. Nah, ukuran simpangan itu terbagi atas range, varian, dan standar deviasi. Jadi jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terbesar. Kita tadi ada coba menghitung ya. Lalu di dalamnya ada rentang antar kuartil dan simpangan antar kuartil di dalamnya. Jadi rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama misalnya. Lalu simpangan kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil. Nah, ukuran simpangan itu ada juga varian. Varian itu adalah jumlah kuadrat dari selisih data observasi dari rata-rata kemudian dibagi dengan banyak observasi. Ya. Fungsinya apa? Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persebaran nilai hasil observasi terhadap rata-rata. Yang terakhir dalam ukuran simpangan adalah simpangan baku atau kita sebut dengan standar deviasi. Nah, didapat dari akar kuadrat dari varian. Nanti kita akan pelajari sama-sama kenapa ada ini. Fungsinya apa sih? Nah, ya. Lalu lanjut ke ukuran distribusi. Nah, di dalam ukuran distribusi itu ada yang namanya kemiringan atau skewness. Ada juga yang namanya keruncingan atau kurtosis. Nah, di dalam kemiringan atau skewness itu ada namanya istilah simetris, miring ke kanan, miring ke kiri ya. Itu artinya kalau simetris S sama dengan 0 ya, skewness-nya miring ke kanan berarti S-nya lebih kecil dari 0. Begitu juga sebaliknya miring ke kiri berarti S-nya lebih besar dari 0.
Lalu bagaimana dengan keruncingan atau kita sebut dengan kurtosis? Nah, di keruncingan itu terbagi atas 3 ya istilahnya. Yang pertama adalah leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Jadi kayak bahasa-bahasa purba gitu ya, manusia-manusia purba ya. Leptokurtis itu berarti K-nya lebih kecil dari 0 ya keruncingannya ya. Mesokurtis itu berarti keruncingan itu sama dengan 0, dan platykurtis adalah K lebih dari 0. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kita pakai nanti dalam grafik ya. Dalam grafik itu ada yang namanya kurtosis dan ada skewness ya di dalam ukuran distribusinya. Untuk hari ini sekian, yaitu kita mengenai statistika deskriptif. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.